Salam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Litang Kongcubio Tangerang dibangun pada tanggal 19 November 1969 dan selesai pembangunannya pada tanggal 3 Mei 1970. Maksud dan tujuan didirikannya Kongcubio Tangerang adalah agar umat Konghucu yang ada di wilayah kota Tangerang dan sekitarnya memiliki tempat ibadah untuk mengembangkan firman Tuhan yang dibawakan oleh ajaran Nabi Kongcu, sehingga dapat membentuk pribadi umatnya berbudi luhur, berwatak cuncu, di samping turut menunjuk program pemerintah di bidang mental, spiritual, dan karakter building, sehingga tercipta generasi penerus yang tangguh sesuai dengan arti dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pada bulan April 1970, atas usaha Haksu Tan Chun Hee dan Bapak Tirta Hirawan, tempat ibadah umat agama Kongcu Litang Kongcubio Tangerang secara resmi terdaftar di Direktorat Urusan Agama Hindu Bali dan Buddha nomor 102-DAH-DAH-70. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1988 dilakukan renovasi pada bangunan Kongcubio Tangerang karena tempat ibadah yang dibangun dengan komposisi material seadanya mulai menampakkan tanda-tanda ketuaannya, di samping ukuran ruang ibadah yang kurang memadai untuk upacara hari-hari besar keagamaan. Dan renovasi tersebut selesai dikerjakan pada tahun 1995. Sejak awal berdirinya Kongcubio sampai dengan sekarang, status kepemilikan tanah ada pada perkumpulan Bun Tekbio. Jumlah umat Kongcubio Tangerang di setiap kebaktian adalah kebaktian umum sebanyak 120 orang, sekolah minggu sebanyak 70 orang, pemuda sebanyak 35 orang. Litang Kongcubio Tangerang juga rutin mengadakan kegiatan bakti sosial seperti donor darah yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Litang Kongcubio Tangerang juga rutin melakukan persembahyangan hari-hari besar keagamaan seperti hari lahir Nabi Kongcu, persembahyangan Tuan Yang, persembahyangan Ching Heping, dan masih banyak lagi. Para Taucim Bapak dan Ibu terkasih, selamat menyaksikan kebaktian online. Salam kebajikan, Wei Te Tung Tien, Sancai. Berjumpa kembali pada kebaktian agama Konghucu. Rangkaian kebaktian akan diawali dengan doa pembuka, dilanjutkan dengan kidung pujian sinar pancaran. Renungan ayat akan disampaikan oleh Josen Wita Herawati. Uraian agama akan disampaikan oleh Wonse Rudi Gunawijaya dengan tema "Kenapa Kita Harus Beragama?"
bersama dengan hati yang tulus dan suci. Mohon rahmat dan ridho-Mu. Teguhkanlah kami di dalam firman-Mu. Bimbinglah menuju jalan-Mu yang suci. Terimalah sembah sujud kami dari tempat yang rendah ini, karena yakin akan firman-Mu yang suci sebagai karunia hidup kami. Kehadiran Tien Tuhan yang Maha Besar di tempat yang maha tinggi dipermuliakanlah. Hadapan Nabi Agung Kongcu dan para seni, penilik dan pembimbing hidup kami dipermuliakanlah. Hadapan para leluhur yang kami hormati dan kami cintai, Sancai. Kehadirat Tien yang Maha Besar di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan Nabi Kongce dipermuliakanlah. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami naikkan. Saat ini diperkenankanlah kami bersama berhimpun melaksanakan kebaktian yang suci ini. Kiranya yang kami laksanakan ini adalah di dalam rahmat dan ridho Tien yang boleh mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman. Satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci, menggembilangkan dan mengamalkan kebajikan
yang boleh menurunkan berkah sentosa atas kehidupan kini dan selama-lamanya. Kami yakin hanya kebajikan Tien berkenan, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat bersama kami melaksanakan kewajiban ibadah karena masalahnya masing-masing. Kepada mereka kiranya Tien berkenan pula senantiasa merahmati dan membimbing, sehingga mereka mampu mengatasi dan menunaikan tugas kewajibannya. Yang sakit beroleh kesembuhan dan kepulihan kesehatannya, sehingga pada kesempatan lain dapat bersama kembali melaksanakan kebaktian menunaikan ibadah. Kami berdoa bagi pemimpin negara Indonesia, kiranya dapat melewati dan mengatasi wabah COVID-19, sehingga kami rakyat Indonesia dapat melaksanakan aktivitas dengan tenang dan normal tanpa ada gangguan COVID-19. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadirat Tien, semoga dijauhkanlah hati kami dari sifat kelemahan, dari keluh gerutuk pada Tien, serta sesal penyalahan kepada sesama manusia, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman kami, yakin Tien selalu menilik, membimbing, dan menyertai kehidupan ini. Sancai. Pak Chen Chen Kwe, 8 pengakuan iman. Chen Sing Huang Tien, sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Chen Chun Cuete, sepenuh iman menjunjung kebajikan. Chen Li Ming Ming, sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Chen Ce Kwe Sen, sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Chen Yang Xiao Se, sepenuh iman memupuk cita berbakti. Chen Sun Mutuo, sepenuh iman mengikuti gentar rohani Nabi Kongcu. Chen Ching Singsu, sepenuh iman memuliakan kitab suci dan wucing. Chen Sing Tak Tahu, sepenuh iman menempuh jalan suci. Sancai. Berdiri kami semua menghadap, membungkuk diri, menyampaikan hormat. Terimalah ya Nabi, ku duduk diam, tenangkan pikiran, menyatu kalbu,
Salam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Sancai. Renungan ayat tengah sempurna bab utama pasal 1. Firman Tien, Tuhan yang Maha Esa, itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati, itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci, itulah dinamai agama. Salam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Sancai. Wei Te Tung Tien. Tocin yang terkasih, salam jumpa dengan saya Wonse Rudi Gunawijaya. Hari ini kita bisa bersua, ya, berjumpa di dalam kebaktian online kali ini. Tocin yang terkasih, hari ini saya membawa tema tentang kenapa sih kita harus beragama. Ya, itu memang pertanyaan yang sangat klise sekali, sering kali diucapkan. Ya. Kita sebagai umat manusia, makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, diciptakan oleh Tuhan itu tujuannya satu, yaitu untuk mengembangkan firman-Nya, membina diri dan menempuh jalan suci, sehingga mampu menggenapkan, mengembangkan dan menyempurnakan apa yang telah diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tocin, sebenarnya apa sih tugas manusia ini di dunia, ya? Kenapa Tuhan menciptakan dan memberikan tugas kepada umat manusia di dunia ini? Apa sih sebenarnya tugas manusia? Tugas manusia di dunia ini ialah hidup mengikuti watak sejatinya. Hidup menempuh jalan suci. Agama, tugas agama adalah membimbing manusia untuk membina diri menempuh jalan suci. Jalan suci yang dibawakan ajaran besar atau ajaran agama itu ialah menggemilangkan kebajikan yang bercahaya, mengasihi rakyat, dan mencapai puncak hentian, puncak kebaikan. Dengan singkat dapat dikatakan tugas manusia ialah membina diri menegakkan firman Tien. Hidup menempuh jalan suci sehingga hidupnya itu boleh membawakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi diri, keluarga, masyarakat, bahkan segenap rakyat Tuhan. Ya. Demikian dengan setia mengabdi pada kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Tapi Tocin, Tuhan sebenarnya sudah menciptakan manusia melalui yang seperti yang ada di dalam kitab tengah sempurna bab utama ayat yang pertama dikatakan firman Tien itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Jadi dengan kata lain Tuhan itu menciptakan manusia dengan nggak asal nyiptain udah. Tapi Tuhan dengan firman-Nya menciptai manusia itu dibekali dengan yang namanya watak sejati. Ya. Nah, watak sejati inilah mengikuti watak sejati ini demi yang namanya jalan suci. Nah, bimbingan itu menempuh jalan suci itu dinamai agama. Jadi agama itu, jadi Tuhan itu menciptakan manusia dibekali dengan watak sejatinya, dan bagaimana cara mengikuti watak sejatinya itu dengan agama. Pernahkah kita berpikir, ya seperti yang saya tanyakan tadi, seperti tema saya, kenapa sih kita harus beragama? Kemudian pernahkah kita berpikir kenapa sih Tuhan itu harus menciptakan berbagai macam agama di dunia ini melalui para nabinya?
Ya, pertanyaan ini sangat simpel. Kenapa manusia harus beragama? Kenapa Tuhan menciptakan agama? Dan agama itu nggak satu, tapi berbagai macam agama diciptakan melalui para nabinya. Tuhan menciptakan manusia itu dengan firman-Nya itu dibekali dengan yang namanya watak sejati. Apa itu watak sejati? Watak sejati adalah ren, i, li, ce. Cinta kasih, kebenaran, susila, dan bijaksana. Sadar atau tidak sadar, di dalam diri kita sudah dibekali 4 ini. Di agama Konghucu ini yang namanya cinta kasih itu urut yang pertama, ren. Dan agama lain juga pasti semua mengajarkan cinta kasih. Semua mengajarkan cinta, apapun namanya, apapun sebutannya. Semua pasti akan ada yang namanya cinta kasih. Tuhan menciptakan agama-agama ini di dunia ini. Tuhan menciptakan agama untuk bekal manusia. Dan kenapa banyak agamanya? Sebenarnya Tuhan juga sedang menguji kita sebagai umat manusia. Ya. Tuhan menguji kita sebagai umat manusia. Menguji apa? Yaitu cinta kasih itu. Semua agama mengajarkan cinta kasih. Benar enggak kita sebagai umat beragama sudah menjalankan itu yang namanya cinta kasih? Benar enggak kita yang mengatakan bahwa diri kita adalah seorang Konghucu yang beriman Konghucu? Benar enggak sudah menjalankan cinta kasih? Kalau memang semua umat Konghucu, semua umat agama yang lain sudah menjalankan benar-benar beriman sesuai dengan agamanya, yang di dalam itu dengan cinta kasih, saya yakin nggak ada lagi yang namanya saling menghujat antar sesama umat beragama, saling menyakiti antar sesama umat agama. Mendirikan tempat ibadah dimanapun, ya, sesuai dengan PBM, ya, nggak ada larangan dari masyarakat sama manusia. Karena apa? Kita benar-benar sudah beriman, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, beriman dan percaya kepada agama kita masing-masing yang ada di dalamnya itu yang namanya cinta kasih. Kalau memang kita benar-benar melaksanakan yang namanya cinta kasih itu, ya, saya yakin ketika nanti kita berpulang, kita bisa langsung peitien, manunggal kepada Tuhan. Dan sebenarnya fungsi agama itu apa sih? Bagaimana cara? Ya, kenapa Tuhan menciptakan agama dan untuk apa agama itu diciptakan? Seperti yang tadi yang ada cinta kasih segala macam. Semangat itulah perwujudan tentang adanya roh. Kehidupan jasad itulah perwujudan tentang adanya nyawa. Bersatu harmonisnya nyawa dan roh. Itulah tujuan pengajaran agama. Jadi Tocin yang terkasih, ya, tujuan agama itu, ya, bekal kita umat manusia untuk kembali kepadanya menghadap Sang Pencipta. Ya. Kita manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan daya hidup rohani dan daya hidup jasmani. Ya. Dan daya hidup jasmani dan daya hidup rohani itu harus harmonis. Harus harmonis bersamaan. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Tocin yang terkasih, agama itu banyak dipakai hanya untuk kehidupan jasmaninya aja. Ya,
Bersembayang hanya memikirkan untuk kehidupan jasmaninya aja. Kita bersembayang, kita pergi ke kelenteng, bersembayang kepada Kim Sin, pada Sen Ming semua. Sembayang datang cuma minta apa? Minta usahanya biar sukses, ya. Minta dapat rezeki, minta sekolah pengen lulus, ya. Bahkan sampai minta jodoh. Bersembayang, tapi yang dipikirkan hanya jasmaninya aja. Rohaninya sering kita lupakan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan juga selalu mintanya pengen ini yang lebih berhubungan kepada jasmani kita. Rohaninya enggak pernah dipikirin. Padahal ketika kita berdoa, ketika kita bersembayang, tujuannya adalah juga untuk membina diri kita, membina rohani kita. Selain jasmani kita ini, rohani kita harus kita bina. Ya. Seharus kita mencontoh, misalkan ya kepada Sen Ming apa Ma Kuan Im, ya. Cobalah kita berdoa kepada Tien, mohon, dan kita mengucapkan terima kasih kepada Ma Kuan Im. Yang harus kita contoh apanya? Welas asihnya, kasih sayangnya kepada sama manusia. Nah, itu kita harus mencontoh para Sen Ming, perbuatan para Sen Ming semasa hidupnya. Kebajikan para Sen Ming semasa hidupnya itu yang harus kita contoh untuk bekal rohani kita. Kalau sudah bicara bekal rohani kita, otomatis jasmani kita pun akan ikut. Kita berdoa, kita membacakan ayat-ayat suci. Sesungguhnya itulah makanan, santapan dari rohani kita. Ini yang harus kita. Jadi ketika kita berdoa bersembahyang itu jangan hanya minta ya kebutuhan jasmani aja, kebutuhan rohani juga harus kita pinta ya, kita makan itulah kebutuhan rohani apa? Sembahyang, berdoa dengan ketulusan hati, dengan sepenuh iman. Kita berdoa itu dengan ketulusan sehingga rohani kita juga merasakan sesuatu energi. Ya, ketika kita berdoa. Ya. Jadi harus ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Tubuh kita kan tadi jasmani. Jasmani itu apa aja sih? Ya, dan hidup jasmani itu apa? Itu adalah nyawa dan jasad. Dan kehidupan rohani kita apa? Roh dan sukma. Ya. Roh, chi, semangat, itulah pernyataan daripada sen, roh insani. Ya. Jadi ketika kita berpulang, otomatis yang namanya chi semangat itu langsung kembali kepada Tien berdasarkan firman Tien. Po, badan jasad, itu pernyataan pada kui, nyawa, hidup lahiria. Ketika kita berpulang, badan jasad kita otomatis langsung kembali kepada tanah, kembali kepada bumi. Bagaimanapun caranya, dikremasi, dikubur, ya. Tapi ujungnya adalah kembali kepada tanah, kembali kepada bumi. Di samping itu juga ada yang namanya sukma, nyawa atau arwah, sukma, ling dan hun. Nah, inilah tocin. Ketika kita berpulang, yang bermasalah adalah ling dan hunnya ini. Kemana itu? Apa itu? Apa itu sukma dan arwahnya itu? Kemana itu? Sukma atau arwah ini, dia akan menetap. Sedangkan nyawa ini
seperti yang kita tahu, kita manusia pasti punya banyak keinginan, kemauan, nafsu. Ingin punya ini, ingin punya ini. Sehingga ketika kita meninggal, nah keinginan itulah yang gak tercapai ke bawah, sampai ke bawah mati. Sehingga ada istilah yang disebut arwah penasaran, arwah gentayangan. Karena mencari keinginan yang tidak tercapai semasa hidupnya. Bagaimana supaya Ling dan ini menyatu? Kita sering mendengar yang namanya Wei Te Tung Tian. Hanya kebajikan Tian berkenan. Itulah sebenarnya pegangan hidup umat Konghucu. Ya. Jalan hidup umat Konghucu, dunia ataupun akhirat. Wei Te Tung Tian, kebajikan. Karena ketika kita meninggal dunia, yang ditanya apa? Yang dilihat oleh Tian itu apa? Kebajikan. Ya, bukan wajahnya, bukan hartanya, bukan rumahnya. Tapi yang ditanya kebajikan. Kebajikanlah yang menentukan kita ketika berpulang. Ling dan Hun bisa menyatu karena berdasarkan kebajikannya kita semasa hidup di dunia. Itulah Tocin, kebajikannya. Makanya dalam agama Konghucu, ya, salamnya aja Wei Te Tung Tian, hanya kebajikan Tian berkenan. Miliki yang satu itu adalah kebajikan. Karena cuma itulah bekal hidup kita di dunia dan akhirat nanti. Ya. Agar Ling dan Hunnya kita bisa bersatu, kebajikan yang dilihat. Hingga kita bisa Pei Tian manunggal kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu adalah tugasnya dari pengajaran agama. Harmonisnya Ling dan Hunnya. Sehingga bisa Pei Tian manunggal kepada Tian, Tuhan yang Maha Esa. Kenapa kita harus di samping juga ya doa-doa dari anak cucu kita. Karena doa yang terbaik adalah doa yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya. Juga sebaliknya, doa yang terbaik adalah doa yang diberikan orang tua kepada anaknya. Makanya umat Konghucu di rumahnya ada altar leluhur, meja abu. Tugasnya aja untuk berdoa, untuk mendoakan leluhurnya, menyembayangi leluhurnya, menyembayangi orang tuanya. Nah, di meja abu itu. Jadi meja abu itu bukan untuk meminta-minta kepada leluhur, kepada orang tua. Udah susahnya aja kita bikin capek, ya kita rongrong, masa udah meninggal aja sama seperti itu kita minta lagi. Ya kita nggak tahu orang tua kita sudah meninggalkan, rohnya itu bagaimana, linghunnya apa udah menyatu sehingga Pei Tian kita nggak tahu. Makanya kita sebagai anak-anaknya itu mendoakannya. Juga perbuatan baik kita di dunia ini juga bisa membantu orang tua kita agar bisa Pei Tian manunggal kepada Tuhan. Kenapa? Apa iya sih perbuatan baik kita bisa membantu orang tua? Contoh yang gampang aja Tocin, yang gampang banget. Coba saya, Unsur Rudi, sering berbuat baik kepada orang lain, sering berbuat kebajikan pada orang, membantu orang lain. Banyak membuat kelenteng, banyak membuat litang. Sehingga orang nanya, siapa itu? Baik banget tuh orang, sering bikin kelenteng, sering bikin litang, sering membantu orang. Siapa sih? Oh, itu Unsur Rudi. Anak siapa? Anak Calo Kasim. Nah,
Yang lokasi bapak saya, kebawa. Dan sebaliknya kalau bahkan yang namanya unsur ini tukang mabok, tukang ngerampok, orang pun tanya, itu siapa sih? Bajingan nama tuh anak. Oh itu unsur Rudi, anak Canglo Kasim. Nah, bapaknya lagi yang kebawa. Makanya perbuatan bajik kita juga di dunia ini bisa membantu orang tua kita agar bisa pei tien, manunggal kepada tien, Tuhan yang Maha Esa. Di samping perbuatan bajik orang tua kita sendiri. Dan doa-doa kita. Bagaimana kita bisa melakukan itu semua? Bagaimana caranya? Kita berbuat kebajikan. Bagaimana cara membimbingnya? Bagaimana menjalankannya untuk berbuat kebajik itu? Untuk berjalan suci itu? Dengan belajar agama. Ya. Dengan belajar agama. Apalagi agama Konghucu. Ya. Konghucu mengatakan, ajaranku cuma satu tapi menembusi semuanya. Pertama, ya satya kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu tapasarira, tinggal rasa kepada sama manusia. Enggak sempurnanya ibadah kita. Setiap hari pagi sore kita sembahyang kepada Tien, sampai nungging-nungging segala kepada Tien. Tapi kita enggak ingat kepada manusia. Kita nggak ingat kepada manusia, nggak sempurna. Juga kita banyak berbuat kebajikan, berbuat kebaikan kepada sama manusia. Tapi kita nggak ingat sama Tuhan, nggak ingat sama Tuhan. Sama juga sami mawon nggak sempurna. Makanya agar sempurna apa? Satya dan tapasarira. Itu ajaran Nabi kita. Ajaran agama kita, agama Konghucu. Ya. Tojin. Dan semua itu bagaimana kita bisa lakukan itu kembali dengan kita beragama, belajar agama, memperdalam agama kita, mengimani agama kita dengan sungguh-sungguh. Ya. Enggak cuma jadi agama KTP. Ngaku Konghucu kebaktian kagak, sembayang kagak. Nginjak litang setahun sekali pada saat mau sinci aja. Jadi itu agama KTP percuma. Ngaku beragama tadi tidak pernah menjalankannya. Ya. Jadi makanya Tocin sekali lagi saya bilang, kalau memang kita sungguh-sungguh sebagai umat Konghucu kita harus yakin dan percaya dan benar-benar mengimani sebagai umat Konghucu. Jangan hanya mengatakan sebagai umat Konghucu tapi tidak pernah mengimaninya, tidak pernah menjalankannya, dan bahkan sampai nggak tahu Konghucu itu apa, kitabnya apa, nggak pernah ngelihat, ngakunya aja Konghucu. Ya, Tocin, marilah kita bersama-sama kita belajar agama kita Konghucu dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa damai di dunia. Dan sehingga pada saat nanti kita berpulang dengan tersenyum karena kita sudah benar-benar siap. Karena ibarat kata di dalam kitab dikatakan pagi hari mendengar jalan suci, sore hari berpulang pun ikhlas. Terima kasih Tocin. Hanya kebajikan Tien berkenan. Wei Te Tung Tien. Sanjay.
berdiri kita semua di dalam sikap batin menghadap altar Nabi Kunjung, Nabi penyedar hidup. Berdoalah bersama dengan hati yang suci kepada Tuhan yang Maha Esa agar damai di dunia. Sembah dan sujud kehadirat Tien yang telah berkenan kami bersama berhimpun melaksanakan kebaktian suci ini. Beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam peri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Sancai. Terimalah Tuhanku sembah syukurku Demikian kebaktian agama Konghucu hari ini. Semoga ibadah kita dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Saksikan kembali kebaktian agama Konghucu berikutnya. Terima kasih. Salam kebajikan. Wei Te Tung Tian. Sancai.